Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat dua alam Cakadokan Mundur, kami sekarang mau menuju lokasi Sumur Aren yang konon katanya banyak keganjalan-keganjalan, dan sehingga rakyat masyarakat yang ada di sana itu mengimbau untuk menghadirkan kami untuk menguak atas kejadian-kejadian tersebut. Saksikan kami terus ya, gimana keseruannya dan keselanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama tim Dua Alam Cakadokan Mundur, pada malam ini kami atas nama masyarakat Cakadokan Mundur, khususnya Blok Kulon Binatang, ingin mengetahui silsilah Sumur Aren. Nanti saya akan bertanya kepada yang punya tanah, Bapak Pardi. Bapak Pardi, apa yang pernah diketahui atau ada kejadian-kejadian apa di lingkungan atau di sumur tersebut? Ya, waktu kemarin, tahun kemarin tuh ada orang motong pohon gempol. Iya. Ternyata waktu itu di tunggu sama saya tuh mau jatuh. Ya, alhamdulillah nggak jadi. Iya. Pas selesai pindah ke pinggir jalan tuh di Iya, depan, pohon ternyata gempol, ya. sampai jatuh, sampai kakinya tergelincir lah. Iya. Sampai mau ini bahaya, tapi nggak apa-apa, nggak ada ininya, nggak ada bekas Luka, lukanya. iya. Tapi ada lukanya cuman ini kaki gelincir. Ya sampai sekarang alhamdulillah Ya. sudah sembuh, tapi ya maksa aja masih belum ini, Normal. belum normal, masih kenyat jalannya. Iya. Ya, selain itu apalagi mungkin ada yang lainnya atau makhluk-makhluk lain, barangkali ada lingkungan setempat yang pernah Ya ada, emang ada melihat. di sini tuh. Ya. Dulunya kan ada di sini. Ya waktu itu anak saya juga pernah sering melihat di sini nih. Bentuknya apa itu? Ya, Bentuknya orangnya tinggi, ya, hitam, besar ya. orangnya dua itu, matanya itu gede. Iya. Jadi yang di sini tuh, ya sampai sekarang juga masih yang empat orang itu yang di sini tuh. Iya. Empat makhluk Gaib gitu ya. gaib. Yang perempuan dua, yang laki-laki dua, Iya. tapi yang jadi itu yang satunya tuh, yang terakhirnya yang perempuan ya? iya, yang pakai ini aja tuh, nggak pakai apa-apa, pakai pampers aja. Itu di wilayah sumur atau di Nih di wilayah sini Gebang. Oh, ada Gebang ya? Oh, Gebang. Gebang ini. Ya. Nah, terus yang di sumur itu apa dulunya itu pernah ada penghuninya atau mungkin ada suatu hal yang gaib, pernah enggak? Mimpi atau dengar iya, tuh ya katanya menurut belut putih tuh, ada masyarakat dulu Ya. yang sering belut putih. Ya. Dan sampai sekarang juga masih ya sering siaran minta makan apa waktu Ya. kemarin itu kelihatannya ular. kelihatannya. Iya, kelihatannya.
ya alhamdulillah, tapi nggak ganggu. Iya, iya. Ya. Udah begitu aja para pemirsa. Setelah kita bincang-bincang dengan yang mempunyai tanah di sini, di sumur tua itu, dan yang tanah yang punya ini Pengepang, dan nanti kita tim doa alam akan menguak silsilah atau asal-usul sumur tersebut, karena Bapak Pardini sebagai ahli warisnya yang punya sumur tersebut. Pemirsa, mari kita melihat langkah selanjutnya. Nanti kami atas nama doa alam Cawdon Bunder akan muak sumur tersebut atau sumur aren. Demikian, mari pemirsa, sahabat-sahabat kami, fans kami, tim doa alam Cawdon Bunder, mari kita ikuti untuk acara selanjutnya. Malam ini kami akan coba untuk menguak misteri yang berada di sumur aren, tepatnya di Desa Kedokan Bunder di Blok Lengur. Tadi tim kami sudah berbincang-bincang sama yang mempunyai tanah, konon katanya tadi perbincangan Bapak Pardi dengan Bapak Kaleri, ternyata itu di situ banyak unsur misteri ataupun keganjalan-keganjalan gaib yang terjadi di sekitar sumur aren. Insya Allah malam ini kami akan coba untuk menelusuri apa yang terjadi di sumur aren sana. Mudah-mudahan acara dipermudahkan oleh Allah dan kita bisa mengambil hikmahnya nanti. Saya akan coba untuk menarik atau memanggil makhluk gaib yang berada di kawasan sumur aren, karena ini acara mediasi agak sedikit jauh dari tempat sana, karena kita menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena posisinya itu lagi musim corona. Jadi yang penting kita dilancarkan acaranya itu saja. Kita akan coba untuk mediasi ataupun menarik makhluk yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Problem. Makhluk yang dari sana, ternyata ada penyebab dari makhluk yang dari sana. Dia ternyata tidak mau untuk pemanggilan saya, tapi saya memaksa tetap dia tidak mau. Oke, ini mediasi kami juga agak sedikit kewalahan. Saya akan coba ulangi lagi karena dia tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia sepupu nggak mau diberikan atau diberikan ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, apakah kamu tidak mendengar salam kami? Kalau boleh tahu, siapa yang berhadapan dengan kami di sini? Butuh tepung. Butuh tepung. Butuh tepung. Utawi butuh tepang. Atau butuh tepung. Inggih pangestu. Anggari aku sewang amba. Sewang amba. Sederenge kula nyuwun agung pangapunten nyuwun jebare pangapura putri salah kelakata kula. Teng mriki kula ki jualan cepetakan bunter dalu niki wonten acara yaiku acara angwak sumur aren Banten. Kula niki perwakilan saking anak putu kang gadai sumur aren itu Bapak Pardi. Iki Bapak Pardi wonten teng mriki. Jika tinggal tiang niku dados napal kang den tutu marimpan dikali panjenengan niku. Makaten sederenge kula nyuwun agung pangapunten dalu niki kula wonten acara angwak ataupun pengen aningali wartos kang wonten teng kawasan Sumur Aren. Ya, makaten karena teng mriki boten uning bicarae panjenengan kathah kang boten ngertos mungkin yang Jawi teng mriki. Nah memang sampai niku wiraosan kang sampun sae karantan basa-basa kromo. Dados ingkang bahasanipun napa kang den rangsal utawi angge basa napa? Ya kang kula suwun aku ya bahasa Indonesia mawon atau bahasa apa nasional lah. Bahasa nasional mungkin masyarakat Silut Kuning Banten wiraosan panjenengan kalian kula teng mriki. Inggih sumangga yen mekoten aku make bahasa Indonesia. Begitu. Ya silakan apa yang ingin kalian tuju sehingga memanggil kehadiran Buto Tepang teng ajangan di depan kalian. Ya. Nah mungkin panjenengan dereng lancar kelawan bahasa nasional atau bahasa Indonesia mungkin kula suwun dhateng Gusti Allah kangge kelancaran wiraos panjenengan. Ya silakan yen mekoten sumangga atau silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbul alamin. Gimana? Terima kasih atas kesediaannya. Begini, Buddha Tepang, sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena pada malam ini kami tim di Alam Cikodokan Bunder yaitu mengadakan acara penguakan ataupun penelusuran tentang misteri ataupun tentang makhluk gaib yang berada di kawasan Sumur Aren sana. Nah, karena acara ini kami sesuai permohonan dari anak cucunya itu yang bernama Bapak Pardi, sekarang ada di sini. Yang ingin diketahui tentang masalah apa atas kejadian-kejadian yang bagaimana serta apa yang ingin diungkap sesuatu dan masalah apa sehingga andika panjenengan menghadirkan saya Buto Tepang di hadapan kalian sebanyak ini. Karena begini, yang ingin saya ketahui karena desas-desus ataupun kejadian yang menimpa di situasi ataupun lingkungan Sumur Aren. Nah, yang pernah terjadi suatu keganjalan karena pernah juga itu di acara hajatan ya. Acara hajatan itu pernah ada orang yang kesurupan, katanya itu dari Sumur Aren. Terus kemarin juga waktu tahun berapa itu pernah itu pas bangun rumah di sampingnya itu sehingga anaknya itu terganggu dari penghuni makhluk gaib yang ada di kawasan Sumur Aren. Maka dari itu sesuai permohonan dari anak cucunya itu Bapak Pardi yaitu meminta bantuan kepada kami tim di Alam Cikodokan Bunder yaitu untuk menelusuri semua kejadian yang ada di sana biar masyarakat tahu. Silakan kalian satu persatu untuk mengungkapkan yang terjadi, apa yang terlebih dahulu, mana yang terlebih dahulu. Nah, terus itu di sana itu memang ada apa-apa di sana itu? Di sana adalah kawasan saya dan sayalah yang ingin kalian ketahui adalah penguasa. Saya yang bagian tertua atau penguasa yang ada di sana. Itu ada berapa penghuni di sana itu di Sumur Aren itu? Di sana sangatlah banyak. Dari penghuni-penghuni yang sering menampakkan dan yang tidak menampakkan. Di sana ada sebangsa ular yang berbentuk naga dan ada sebangsa dari genderuwo, kuntilanak, dan mayit dan makhluk lain-lainnya. Anak-anak dari arwah dari semenjak anak kecil atau yang dewasa itu ada di sana dan banyak lagi yang lainnya. Iya, maaf sebelumnya Buddha Tepang. Tadi pas saya mengontrak ataupun menghadirkan Buddha Tepang di sini, kenapa kamu tidak mau dan menggalang? Ya, saya sengaja tidak mau. Kenapa? Karena dengan saya tidak mau diungkapkan kepribadian saya yang ada di sana. Padahal sayalah yang paling kuasa di sana. Tetapi saya mengumpat atau merahasiakan yang ada di sana. Begini, memang acara untuk menguap itu sudah lama karena banyak selalu halangan jadi gagal terus. Tapi malam ini tidak sengaja acara mendadak
keretek hati saya dan kesepakatan permohonan dari anak cucunya itu Bapak Pardi. Apakah kamu sengaja menggalang suatu rencana kami? Tidak ada rencana untuk menggalang. Akan tetapi saya merasa heran dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Yaitu tadi yang saya katakan bahwa di situ itu belum terungkap semuanya, maka dari itu malam ini kami mewakili dari permohonan anak cucunya itu yang bernama Bapak Pardi, yaitu meminta bantuan kepada kami untuk mengungkap kejadian-kejadian yang ataupun keganjalan yang ada di sana. Karena tahun kemarin itu ada yang memotong pohon gempol terus hingga jatuh sampai pingsan sampai parah itu. Apakah itu ada kaitannya dengan kamu? Karena desa-desa itu ada unsur dari pengaruh dari bangsa kamu juga. Apakah itu memang ada kaitannya? Iya, memang ada kaitannya dengan sebangsa saya. Akan tetapi itu bukan saya yang mengganggu. Dengan alasan apa itu? Dengan alasan entah apa alasannya, karena di sana banyak makhluk yang jahil ataupun yang suka iseng. Oh begitu. Karena begini, saya sebagai perwakilan dari Bapak Pardi dan sekalian mewakili masyarakat setempat yang ada di sana, tolong saya mohon, tolong jangan ganggu masyarakat setempat ataupun anak cucu dari Bapak anak putu kita ya, yang bersangkutan itu dengan sumur itu. Memang sumurnya itu sudah terbengkelai, sudah nggak dipakai lagi. Rasanya wadah anak ini tidak mampu. Tidak mampu. Ternyata ini makhluk yang tertua yang ada di sumur aren yang bernama Buddha Tepang. Karena tadi pembicaraan juga dengan bahasa Kromo, tapi saya di sini banyak yang tidak mengerti. Kalau kami insya Allah sedikit-sedikit mengerti. Terus tadi itu ternyata wadah mediasi atau tubuh yang dimasukin tidak mumpuni, tidak kuat, jadi dia selalu berbenturan energinya itu sehingga kewalahan untuk memadai makhluk Buddha Tepang itu, sehingga tadi keluar lagi. Nanti saya akan coba untuk memanggil yang lebih ringannya saja. Oke, pemirsa Dua Alam Cakrawala Bundar, tadi mediasi kami kewalahan karena lebih kuat Buddha Tepang yang di sana, karena di sana lebih dahsyat atau lebih tua lagi, energinya kuat, sangat kuat. Ini saya ganti dengan mediasi yang lainnya atau yang bernama Rasian. Insya Allah karena Buddha Tepang tadi sangat kuat, jadi nanti saya ambil yang lebih mudanya aja. Nanti saya khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau misalkan mediasi tubuhnya nggak kuat terus dipaksakan nanti bisa membahayakan tubuh mediasi. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa sangat
kuat-kuat sekali penghuni di sumur aren. Ini juga agak sedikit kewalahan tadi sampai nggak kuat untuk menahan energi makhluk hidup. Sampai tadi kameramen juga terpental. Nah, ternyata ini juga terpental juga. Tidak ada yang mampu, tapi saya coba untuk berusaha kembali untuk melanjutkan. Ada yang mumpuni. Nanti saya akan coba lagi. Rupanya kuda tepang itu tetap memaksa untuk melanjutkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, siapa yang berhadapan dengan kami? Saya. Saya kalau dipanggil sama teman-teman saya. Ya. Saya Aki Gebleng. Aki Gebleng. Iya. Apakah Aki yang bertempat tinggal di kawasan Sumur Aren? Benar. Saya. Apakah tadi itu yang sangat tertua itu yang namanya Kuda Tepang? Iya. Benar, yang tadi kesini. Apakah itu sudah lama bertempat tinggal di sana? Saya udah lama. Sudah lama. Benar. Tadi kami berbincang-bincang dengan yang tertua di sana. Kuda Tepang sudah memberitahu kepada kami bahwa di sana itu banyak sekali dari. Banyak sekali. Ya, mau seperti saya banyak. Ya. Mau jenis apa? Karena malam ini kami mewakili ataupun permohonan dari anak cucu yang mempunyai Sumur Aren itu. Begini. Iya. Saya ingin mengetahui atas semua yang ada di sana, yaitu mengetahui hal bagaimana. Kalau tidak keberatan, boleh saya bertanya tentang asal usul dari Sumur Aren itu, siapa yang membuat? Kalau soal itu, ya. Karena sebelum sumur itu jadi, saya belum ada di situ. Tapi yang saya ketahui, saya mengikuti beliau karena beliaulah yang dulu menempati sumur itu. Oh, tadi itu yang. Iya. Begini, saya mewakili masyarakat setempat dan Bapak Parti yang mempunyai sumur tersebut.
Itu malam ini saya menyampaikan kepada Aki Deden yaitu karena di sana itu banyak sekali kejadian, misalnya ada orang hajatan itu sering terganggu, terus masyarakat di sana juga sering terganggu. Maka dari itu saya mewakili dari masyarakat setempat untuk menguak ataupun menelusuri semua misteri yang terjadi di Sumur Aren. Kalau soal itu banyak, karena sebangsa saya di sana banyak. Ada yang suka iseng, ada banyak. Kalau di pohon gebang itu apakah ada yang menempati juga? Ada. Ada. Itu sebangsa apa itu? Jenisnya itu? Jenisnya Ya. ada 3 makhluk. Oh, 3 makhluk itu apa itu? Perempuan, Ya. tinggi besar, Ya. dan semacam sosok seperti harimau. Jadi di gebang itu sosok tinggi besar, terus perempuan, terus seekor harimau. Karena ini anak cucunya itu sekitar tahun 2011 itu mendapatkan pusaka dari pohon gebang. Apakah itu sengaja diberikan oleh anak cucunya? Benar. Untuk merawatnya? Benar. Karena kodam dari pusaka itu masih menginginkan ada yang mengurus. Apakah itu ada kaitannya dengan air itu? Iya. Jadi benda tersebut itu diberikan sengaja kepada anak cucunya. Iya, karena dia ingin ada yang mengurus. Itu yang berkodam Raden Arya Dinata. Ya, yang berkodam Raden Arya Dinata itu dari kawasan mana itu? Iya, dari arah timur. Iya, arah timur. Nah, apakah ada pesan-pesan tertentu untuk ini yang anak cucunya itu yang mempunyai pusaka tersebut? Apakah itu sebagai amanah dari leluhur? Iya, tinggal menjaga aja dan mengurus dia. Terus apa lagi? Ya, kalau bisa berikan sesuatu seperti zaman sekarang. Itu maksudnya sesuatu apa itu? Bukan masalah makanan. Ya, apa itu maksudnya? Ya, berzikir atau memberikan doa-doa supaya isi kodam itu bisa menyatu. Ya, positif itu menjadi positif, tidak negatif. Ya, terus apa lagi? Itu aja. Itu aja. Biasanya tuh yang sering mengganggu karena tahun kemarin itu ada yang memotong pohon gempol itu langsung kejadian sampai dia jatuh pingsan sampai parah. Apakah itu ada unsur dari bangsa kamu juga yang ada di sana? Iya, benar ada. Dengan alasan apa itu? Dan siapa itu yang mengganggunya itu? Yang mengganggu. Ini. Mengganggu ya. Nah, siapa itu yang mengganggu? Siapa itu? Dia sosok makhluk seperti biasa, tidak tinggi, tidak besar. Maksudnya itu macam apa ya? Semacam anak kecil, tapi bukan anak kecil. Kerdil, semacam kerdil itu. Iya. Coba panggil itu, hadirkan ke sini. Baik. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Coba ya panggil. Ternyata ini Ki Deden yang pengikut setia dari Kuta Tepang. Terus saya bertanya bahwa siapa yang bangun di sana. Ternyata itu ada makhluk kecil kerdil yang pernah mengganggu, menjatuhkan orang yang memotong gempol yang ada di sana. Rupanya tidak menerima. Jadi ini akan dihadirkan ke sini. Iya.
Sini. Dan nanti dimasukkan aja di tubuh mediasi biar nanti berbincang-bincang. Yang kerjanya itu masuk ke sini. Tidak apa-apa. Ini pemirsa sekalian, mediasi untuk berinterogasi kepada ini Aki Tebeng dengan makhluk yang kerdil. Nanti karena makhluk ini sering mengganggu masyarakat yang ada di sana. Siap? Apakah Aki sendiri yang memasukkan? Apakah kami? Silakan. Dia udah ada di sini. Iya, nanti kamu masuk. Dia yang akan membantu kalian. Coba panggil temanmu yang kerdil. Sini, kerdil, sini kerdil. Tidak apa-apa. Sini. Sini. Ini makhluk kerdil yang sering mengganggu masyarakat di sana. Sini. Sini tidak apa-apa. Iya. Sini. Begini. Ada apa? Saya diizinkan untuk duduk atau gimana? Ya silakan duduk. Terima kasih. Ya. Katanya ada hal-hal yang ingin ditanyakan sama kamu. Tidak apa-apa. Tanyakan tentang apa? Ya, Saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak ikut-ikutan. Kamu yang makhluk kerdil yang pernah mengganggu orang yang memotong itu pohon gempol? Yang mana? Itu yang tahun kemarin. Tahun kemarin. Yang jatuh. Yang jatuh itu. Saya tidak mengganggu. Saya tidak ngapa-ngapain kamu. Yang penting kamu jujur. Cuma tanya doang. Cuma tanya aja. Iya, saya juga jujur. Saya tidak pernah mengganggu. Terus yang meneror itu, yang memotong itu, yang memotong pohon. iya, pohon gempol itu. Pohon gempol. Iya, yang kemarin itu. Yang kemarin. Iya. Iya, memang saya tahu. Tetapi bukan saya. Lalu siapa? Yang mengganggu. Lalu siapa? Teman saya. Ya siapa? Teman saya. Iya, ajakan tundungan. Bukan. Siapa? Benar. Saya tidak berbohong. Benar. Siapa itu? Apakah ini yang bertempat tinggal di pohon gempol itu? Siapa? Kamu? Saya. Ya. Bukan. Saya. Nah, pohon gempol. Tetapi memang ada. Tetapi dari arah utaranya sedikit. Nah, sumur sebelahnya. Saya di pohon semacamnya barongan pring. Bertempatan. Saya kan dekat dari sumurnya, dekat. Tetapi yang mengganggu, yang memotong pohon itu teman saya. Sama kamu kan? Bukan saya tidak ikut-ikutan. Pemirsa nanti sekalian saya untuk lagi sekalian kita untuk berinterogasi karena ini demi keselamatan masyarakat. Enggak ada bakalan dia ngapa-ngapain.
Ya, tetapi saya tidak mengganggu. Memangnya ada apa? Tadi pemimpin saya di sini. Sebenarnya ada apa? Cuma dia yang mengetahui atas keberadaan yang ada di sana. Maaf, ini siapa ini? Tuh, tidak mengganggu. Bukan saya. Bukan saya. Pemirsa, ini sekalian juga mediasi kita untuk mengarah karena demi keselamatan masyarakat setempat, demi kebaikan masyarakat setempat juga di kawasan Aren. Ini temanmu? Iya, Jenglot. Jenglot? Iya. Lot? Coba sini. Itu ditanyain. Begini, kami di sini tim Dua Alam Cipadokan Bunder malam ini itu mengadakan acara menguak ataupun menelusuri misteri-misteri gaib yang keganjalan di Sumur Aren. Ini perwakilan dan permohonan dari anak cucunya. Ada apa ini? Yaitu tadi saya katakan bahwa ini demi kebaikan masyarakat setempat, demi keselamatan masyarakat setempat. Katanya ada yang memotong pohon. Iya, itu waktu tahun kemarin pernah ada orang. Bukannya kamu yang menarik itu. Jadi yang menarik kamu, yang mencintai kamu. Aduh, ya Mbak. Siapa kalian? Jadi ini siapa ini yang mengganggu ini? Kata si kerdil kamu. Dia yang mengganggu. Karena dia yang menarik dari pohon apa itu? Kempol. Iya, pohon kempol. Yang menarik kakinya itu dia. Dia itu. Kenapa urusan dengan saya? Saya yang ada di depan. Saya. Tidak sopan. Ada saya, ada Jenglot. Biar dari tadi. Kalau kamu itu yang mengganggu. Kepalanya. Injek kepalanya. Ya, saya kan yang menariknya seperti itu. Jadi, sehingga dia jatuh. Ini kerdil yang terletak di Balongan Pring, Tambu yang bertempat di Saya Jepang. bukan kerdil. Ini yang itu yang ketawa terus tuh ngetawain kamu itu. Bukan. Ya. Saya bukan Jenglot. Terus dia memanggil kamu Jenglot itu. Dia itu nakal. Oh, nakal itu. Ya, Seadanya saja. iya. Jadi kamu itu siapa namanya? Jenglot sini. Tuh, dia panggil tuh. Awas kamu. Saya cek. Bercanda. Marah. Enggak. Gimana? Kapan? Kapan? Apa acara apa sehingga kalian memanggil kami? Ya begini, tadi saya katakan saya perwakilan ataupun permohonan dari Bapak Pardi sebagai anak cucu ataupun yang mempunyai Sumur Aren atau tanah yang ada di sana, karena di situ banyak sekali keganjalan dari kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nah, maka dari itu malam ini saya menguak untuk keberadaan makhluk yang ada di sana. Ternyata kamu bertiga di sini, dan tadi juga yang pertama itu yang tertua namanya Buta Tepang itu sangat kuat. Iya. Kamu. Itu junjungan saya dan kerabat saya dan semuanya yang ada di sana. Begini kesimpulannya, saya mewakili dari Bapak Pardi, yaitu menyampaikan kepada kalian yang menempati di sana, karena kamu adalah makhluk yang kasat mata terlihat oleh bangsa kami. Nah, maka dari itu saya diadakan acara seperti ini untuk
berinterogasi ataupun berinteraksi dengan kalian. Tentang apa? Ya tentang kejadian tadi itu Oh, kejadian-kejadian. yang itu yang motong pohon gembel itu siapa itu? Udah. Saya kan sudah Itu bilang. kerjaannya dia. Nah, terus itu tahun berapa itu yang siapa? Itu Adiknya Bapak Pardi. adiknya Bapak Pardi itu Lurah Iing itu pernah menebang madu ya belah kayu sehingga tuh sampai terluka 8 jahitan. Apakah itu dari bangsa kamu juga yang sengaja memberi energi negatif sehingga dia celaka? Ini jenglot. Itu Ya. dari bangunan yang kumpulannya itu dari bangunan Bangunan apa itu? sekolahan itu yang mempengaruhi Nah, itu yang Dari arah utara. yang dari arah luka-luka. itu berapa tahun itu kejadiannya Ya, itu sudah lama? ya. Ya sekitar Pohon randu itu. 5 tahunan atau 6 Ya. tahunan seperti Itu dari gangguan sebangsa kuntilanak yang ada di sana. Oh, jadi sering memberi sesuatu itu kepada Iya. apa itu? dia kan Ya, suka. sudah diam. Kalian tadi diinterogasi diam saja. Nah, begini, kalau kalian ingin berbincang-bincang dengan Bapak Pardi, silakan ada di sini itu yang mempunyai tanahnya itu, karena dia yang memohon diadakan acara seperti ini. Kalau masalah syarat ataupun ya semacamnya itu, mungkin tertua saya yang akan menjelaskan semuanya. Coba jelaskan. Yang tertua saya, bukan Oh, saya yang tertuanya. Saya kira kamu yang akan menjelaskan. Ya karena yang tertua itu tidak mumpuni di sini itu wadah mediasi itu tidak mampu untuk menampung energinya. Jadi intinya begini, saya sebagai perwakilan atas nama keluarga besar Bapak Pardi menyampaikan kepada kalian, mulai malam ini dan seterusnya jangan ganggu keluarga besar Bapak Pardi dan seanak cucunya, juga masyarakat setempat dan sekitarnya yang ada di sana, tolong jangan ganggu. Kalau begini, diam dulu. Kalau misalkan itu ada acara, adat istiadat, syukuran ataupun acara hajatan, tolong kalian jangan ganggu masyarakat setempat karena pernah kejadian. Tidak. Begini. Tidak bisa. Ya, karena kemarin pernah kejadian itu ada orang hajatan, Gimana, sehingga ada yang Tidak bisa kalau tidak mengganggu. Kenapa? Dengan alasan apa? Harus ada sesaji-sesaji buat kami. Kalaupun sesajinya lengkap, baru saya dan kerabat-kerabat yang ada di sana tidak mengganggu. Oh, jadi walaupun sumurnya itu sudah tidak terpakai, tapi kalian tetap memohon dari masyarakat setempat untuk memberi suatu penghormatan. Begini, itu maksudnya. saya jelaskan Ya. terlebih dahulu. Ya, silakan. Salah satu Ya, coba. kalian apa saya yang menerangkan? Kalian saja jenglot. Begini, Ya, kalau sebangsa saya dari yang tertua saya, ya. itu sesajinya yang paling disukai. Ya, Kelapa dukan hijau Iya. bersama tutup telur, ya. Terus, ayam bekakak ya terus, yang dipanggang itu, ya. Enggak panggangannya enggak. bukan, Terus, dan itu air beserta bunga setaman, ya, terus ya. rokoknya Rokok apa? Serutuk. terserah, Oh, terserah. terus itu minuman yang warna tubuh itu. Waduh, wedang becikur. Iya. Oh, itu permohonan Itu dari sesaji yang semacam itu adalah kesukaan sebangsa kami yang tertuanya juga. apakah semenjak dari zaman dahulunya kamu meminta suatu Iya. sesaji itu Iya. kalau misalkan ada orang hajatan seperti itu? Iya,
begitu. Seperti itu ya. Nah, karena ini perkembangan zaman itu karena banyak tidak semestinya orang mengerti dalam suatu penghormatan seperti itu. Kalau tidak mengerti, jangan bilang tidak ingin diganggu. Ya tidak kawan. Ya maaf kalau saya lancang, tetapi itu permintaan dari sebangsa saya. Kalau Anda menanyakan tentang itu, begini. Kalau misalkan itu tidak memberi sesuatu sesaji di sumur tersebut ataupun ini tidak memberi makan. Nah, kalau misalkan cuma sekedar izin memberi semacam kayak pamitan atau doa-doa dalam hal bagaimana hajatan. Kalau misalkan ada orang hajatan masyarakat setempat itu tidak bisa ya. Harus seperti itu. Oh, jadi harus. Iya, karena ya mungkin makanya saya tadi bilang kalau masalah dalam hal seperti itu permohonan kalian memohon pada yang tertua saya itu. Iya. Yang tertua saya itu Kanjeng Buto Tebang itu. Ya kan sudah hadir di sini. Sudah hadir. Kami yang bertiga ini ya belum seberapa. Karena sana banyak ya tadi sudah diterangkan ada mayit, ada gondrowo, ada karena di sana banyak itu ya semuanya dalam bimbingan beliau. Kanjeng Buto Tebang itu Sakornaga katanya. Terus itu pusaka yang sudah diberikan kepada Bapak Pardi tadi itu di Jepang itu memberikan wasiat untuk menjaga dengan sebaik-baik mungkin, jangan digunakan satu hal-hal yang negatif. Itu amanah dari leluhur yang sudah memberikan sesuatu benda pusaka untuk menjaga merawatnya. Koko saya belum menyakarmu sini kan? Jangan berkelahi. Jadi kamu kalau misalkan ada orang hajatan, kamu minta sesuatu, kalau misalkan tidak diberi, kamu akan mengganggu orang hajatan di sekitar situ, begitu? Iya, seperti itu. Nanti lagi. Ya, karena bagaimana itu saya tergantung dari yang mempunyai tanah ataupun yang mempunyai sumurnya itu. Bagaimana? Besar Bapak. Apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan? Ya udah terima kasih sudah itu karena cukup jelas sekali nanti biar masyarakat setempat itu tahu, tapi itu satu permohonan bagi kami ya. Ini satu kali lagi saya ingatkan, coba katakan apa? saya perwakilan dari masyarakat setempat dan juga perwakilan dari Bapak Pardi sekeluarga dan anak cucunya, khususnya lingkungan setempat di sana di Sumur Aren. Nah, tolong kamu jangan mengganggu. Kalau misalkan kaitan masalah hajatan itu, ya sebagai hajatan atau sebagai ungkapan rasa syukur atau bagaimana, itu harus memberi izin dan memberi sesuatu kepada yang ada di Sumur Aren itu. Iya, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalkan masyarakat setempat itu memberi kayak semacam itu tadi tumpeng apa itu seperti itu ya. Nah, kamu tidak mengganggunya di situ. Tidak mengganggunya. Aman. Ya, aman. Itu dijamin aman. Makanannya. Untuk kelanjutannya ya suatu penghormatan. Dengarkan dulu. Untuk kelanjutannya nanti kalau misalkan tidak ada orang hajatan, nah kamu dan ini yang ada di sini dan sekalian yang ada di sana juga sampaikan. Begini saya jelaskan. Kami yang ada di sana sebenarnya itu baik. Ya tidak mengganggu. Sondong bilang. Tapi tadi itu yang memotong pohon itu begini. Dikarenakan kadang lembut kecil. Iya, kurang sopan. Dan yang tuanya juga kadang kurang sopan. Penting tidak
baca-baca atau bagaimana pamit itu seperti itu, dan banyak yang tidak sopan menganggapnya itu. Diam dulu Sontong. Kalau ada yang seperti itu, sehingga ya mungkin memang pendapatnya kami yang ada di sana jahil, tetapi sebenarnya siapa yang dulu bikin jahil itu? Begini, kalau misalnya kamu membahas seperti itu, saya jawabnya. Karena begini, kehidupanmu adalah kasat mata terlihat oleh bangsa kami, ya kan? Tetapi kamu, manusia itu diwajibkan santun. Dan gaib, karena tatanan kehidupan manusia kadang ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, begitu. Masalah sopan santun memang wajib. Tata krama itu wajib bagi manusia dan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Tapi kadang-kala manusia ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, begitu. Nah, kalau misalnya kamu menuntut seperti itu, saya juga menuntut. Iya, ya maka dari itu apa yang kalian katakan, kadang manusia tidak mengerti dan ada yang mengerti. Begitu sebaliknya, ada yang jahat, ada yang tidak. Makanya terjadi hal yang demikian itu. Nah, tadi saya katakan bahwa saya perwakilan dari masyarakat setempat ataupun dari Bapak Pardi sekeluarga. Benar tidak? Ya, tidak benar. Kalau misalkan kamu berarti kami itu mempunyai prinsip pribadi sendiri, tidak memandang dengan makhluk yang lainnya, ya kan? Karena tindakanmu senonoh. Karena apa? Kamu itu menganggap bahwa dirimu itu benar. Kalau misalkan anak kecil ataupun keluarga dari Bapak Pardi lewat ke situ karena tidak tahu atas keberadaan kamu, terus dia kencing, itu bagaimana? Ya kalau anak kecil kami memaklumi. Tapi kalau orang ada besar, tidak, yang kecil-kecil itu terkena di sana, tidak ada bukan? Pernah kejadian itu anaknya ibu mungkin Ed, yang ada di sekolahan itu. Bukan, itu anaknya ibu Ed itu pernah kejadian itu ada anaknya di sini udah besar itu pernah diganggu juga di situ di Sumur Aren pas siapa Sontong yang ganggu? Siapa kamu? Jadi kamu itu dari Sumur Aren itu ada kaitannya dengan sebuah bangunan sekolah itu di SD? Tidak ada. Saya tidak. Kalau yang ya udah. Sudah. Begini. Kalau kamu bicara silakan, saya diam. Begini, karena ini sudah larut malam. Tadi saya mewakili dari masyarakat tempat dan Bapak Pardi nanti itu menyampaikan. Kalau misalkan ada pesan-pesan dari Bapak Pardi untuk makhluk ini, silakan. Itu Bapak Pardi itu silakan. Kalau ada pesan-pesan. Sekarang saya kalau saya ditutup lewat, tolong jangan ganggu ya keluarga saya maupun orang lain ya. Wahid tawa dengar enggak? Terima kasih. Jangan dikecut. Terima kasih. Ya, saya pulang. Mangga, silakan. Sudah tidak ada lagi ditanyakan. Ya sudah, saya juga pamit. Saya sudah. Itu sudah. Ya, itu si Jenggot itu sudah pulang. Saya juga mau pamit, Sontong juga pamit. Ya, saya permisi. ya silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji malam ini tim jualan Kedokan Bundar dimintai bantuan oleh Bapak Pardi yang mempunyai tanah ataupun sumur air yang ada di Kedokan Bundar, tepatnya di Dok Tenggur, meminta bantuan kepada kami yaitu untuk menguak atau menelusuri suatu keganjalan atau kegaiban yang pernah terjadi di Sumur Aren. Ternyata pas saya diadakan acara seperti ini itu banyak sekali makhluk gaib yang ada di sana. Yang tertua itu dari bangsa gaib yang ada di sana yang bernama Buddha Tepang, dan terus ada dari bangsa Gondrowo, dan juga ada kuntilanak, ada mayit. Tadi Sontong yang kerdil itu
terus ada jenglot dan debleng itu sudah hadir semua di sini. Dia sudah memberitahu kemungkinan sahabat Ketukan Bunder sudah menyaksikan atas semua tayangan ini. Tinggal kita memetik hikmahnya saja. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel kami Dua Alam Cakrokan Bunder. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju dan lebih baik lagi untuk memberi suatu kebaikan untuk masyarakat setempat dan untuk membantu menolong masyarakat setempat. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa dukung channel kami Dua Alam Cakrokan Bunder, channelnya Wong Tim Ayo.